8 dari 9 fraksi di DPR sepakat rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta Inisiatif DPR. Salah satu pasal yang disorot adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ nanti ditunjuk, dilantik, dan diberhentikan oleh Presiden. Lebih lengkap kami akan diskusikan dengan para narasumber. Sejatinya kami mengundang 2 narasumber, namun untuk saat ini sudah bergabung anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hermanto. Pak Hermanto, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kami juga masih menantikan kehadiran dari Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, untuk ikut berdiskusi bersama kami kali ini. Posisi PKS, Pak Hermanto, ini kan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak rancangan Undang-Undang DKJ ini. Apa bahayanya apabila rancangan ini tetap diteruskan menurut Anda? Ya, kita tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 14 ayat 4 menyatakan kepala daerah, hukum, bupati, wali kota dipilih secara terbuka. Kami coba perbaiki komunikasi kami terlebih dahulu dengan anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS, Hermanto. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa bagian di awal bahwa posisi PKS ini menolak adanya rancangan undang-undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta yang kemudian sudah ditetapkan dalam rapat paripurna kemarin. Saya coba cek dulu komunikasi kami dengan Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bergabung 2 narasumber. Saya harus lanjutkan dulu ke Pak Hermanto ya. Tadi sempat terputus karena gangguan sinyal tadi Pak Hermanto. Jadi apa bahayanya kalau kemudian ini tetap diteruskan? Menurut PKS gimana? Ya, PKS itu tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar pasal 14 ayat 4 menyatakan kepala daerah, hukum, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Itulah dasar mengatakan ya, itu Mas. Tapi kan dalam Undang-Undang Dasar juga tertuang atau menjelaskan juga masalah daerah khusus, daerah istimewa, dan dirasa punya ada kewenangan juga begitu bahwa kalau daerah khusus ini tidak perlu pilkada ya sah-sah saja, udah ada aturannya juga di situ. Gimana kalau mengambil dasar dari situ? Ya, DKI itu apanya khususnya gitu? Khususnya di mana? Karena setelah dicabut dari ibu kota negara, maka dia sudah tidak ada khususnya lagi. Jadi dia sama setara dengan yang lain. Ada undang-undangnya. Jadi 2 hal itu yang menjadi kunci dari pada persoalan Oke, di sisi lainnya juga Bang Doli bahwa kondisinya sekarang kita bicara kondisi saat ini Jakarta statusnya daerah khusus ibu kota, masih ada ibu kotanya. Nah, rancangan undang-undang nanti ibu kotanya akan hilang, jadi hanya daerah khusus Jakarta. Sampai kemudian gubernur dan wakil gubernur nanti saat statusnya jadi DKJ ini hanya cukup ditunjuk oleh presiden, urgensinya kenapa Bang? Pertama, saya kira kita harus pahami ya, undang-undang ini harus segera kita bahas, kita putuskan. Karena apa? Ya, karena secara de jure sebetulnya kita ini sekarang punya ibu kota, 2 ibu kota negara. Satu ibu kota yang nanti di Kalimantan Timur, Pasir Penajam Utara, itu juga sudah ada undang-undangnya. Nah, kemudian satu lagi undang-undang ibu kota khusus, daerah khusus ibu kota Jakarta. Makanya segera harus kita buang ibu kotanya supaya kita punya ibu kota itu cuma hanya satu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena itu makanya DPR mengambil inisiatif ya untuk mengajukan undang-undang ini atau memperbaiki undang-undang ini. Nah, diusulkan namanya daerah khusus Jakarta. Nah, soal isinya saya kira ini masih sangat terbuka ya, dari draft yang disampaikan. Karena kemarin itu kan draft undang-undangnya yang buat Balek ya, Badan Legislatif. Kemudian diusulkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR, tadi dibacakan. Ya, nanti kan kemudian dikirim ke pemerintah, kita mendengarkan surat presiden dan dimnya sekaligus. Nah, kalau isinya, saya kira kita sekali lagi saya mengatakan masih bisa terbuka. Masih bisa kemungkinan berubah soal yang gubernur wakil gubernur itu ditunjuk presiden ya? Ya, kami juga dari fraksi Partai Golkar belum
setuju tentang itu, ya. Belum setuju, tidak setuju atau gimana tuh? Ya, kami sedang mengkaji, ya. Kalau sampai saat ini kita kan gini, daerah ibu kota apa DKI Jakarta ini aja dulu sebelum daerah menjadi daerah khusus itu gubernurnya dan gubernurnya dipilih. Hmm. Nah, ketika nanti dia berubah statusnya daerah ibu kotanya itu tidak dipilih, ya, terus kemudian apa namanya, eh kan statusnya hampir sama dengan daerah-daerah yang lain gitu ya. Hmm. Dulu daerah khusus ibu kota saja dia hampir sama, kepala daerahnya dipilih, ya tentu kita berharap DKI nanti Bang Doli? dalam proses Kami mengalami gangguan komunikasi, kami coba perbaiki dulu dengan komunikasi kami dengan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Saya coba ke Pak Hermanto dulu terlebih dahulu. Pak Hermanto mungkin bisa didekatkan untuk sumber audionya, biar saya bisa mendengar suara dengan jelas. Nah, Anda melihat mewakili PKS Pak Hermanto, motivasinya sampai muncul RUU DKJ ini apa? Sampai dari fraksi PKS menilai ini terkesan terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, memang ini masih di dalam tahap balik ya. Ini di balik kan masih pendapat yang belum tertampung. Kan kita mendengar juga pendapat dari stakeholder, dari Pak Pakar. Nah, kita membahas ini diterima oleh publik. Nah, dengan demikian, Jakarta yang kita hendaki bersama itu adalah Jakarta yang dihendaki oleh warga Jakarta. Yang sangat demokratis, metropolitan, banyak juga beragam, suku, bangsa, kumpul di sana. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti sistemnya tunduk, masyarakat yang sudah tercerahkan dan tercerdaskan itu mau dikemanakan. Gitu. Jadi apa yang bakal dilakukan PKS berikutnya? Karena tadi sudah dibilang oleh Bang Doli bahwa ini kemungkinannya bisa terbuka untuk berubah begitu. PKS bakal melakukan apa? Ya, itu kan baru tahap pembahasan di balik ya. Kemudian kemarin di paripurna itu disebut sebagai inisiatif DPR. Tentu nanti dimnya ada di bahas dengan pemerintah. Disitulah nanti ada pendalaman lebih lanjut. Itu nanti para pihak itu memberikan pandangan. Nah ini nanti mungkin kita membutuhkan pendapat-pendapat yang lain lagi. Oke, kalau ke Bang Doli, berarti karena kemungkinannya masih terbuka, tahapannya maka akan melalui apa lagi nih sampai akhirnya bisa jadi undang-undang begitu? Ya, setelah ini kan ada surat yang dikirim oleh pimpinan DPR kepada pemerintah, ya, terus kemudian pemerintah membahas rancangan undang-undang ini. Kemudian kalau sudah selesai dibahas pemerintah, ya dilanjutkan dengan Presiden mengirimkan surpres, ya, surat Presiden, kemudian ditunjuk pejabat-pejabat wakil pemerintah yang nanti akan membahas bersama dengan DPR, dan kemudian nanti bersama dengan daftar isi masalah, ya. Kita juga belum tahu nih sikap pemerintah seperti apa isinya terhadap masing-masing perubahan itu, termasuk soal pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Ini kan baru usul dari teman-teman di Balik, ya. Nah, jadi nanti setelah masuk di kembali surat Presiden bersama daftar isian masalah dari pemerintah itu dibahas di pimpinan, kemudian dibahas di Bamus, diserahkan ke komisi mana yang akan membahas atau alat kelengkapan dewan mana yang mau dibahas. Nah, nanti kalau misalnya diserahkan ke Komisi 2, ya kami akan bentuk panja, baru nanti kami bahas bersama dengan pemerintah. Tapi apakah tidak akan menunggu pemerintahan baru saja? Karena kan ini masih dalam rangkaian pemilu juga, proses pencoblosan juga akan bentar lagi, Bang. Kan nggak ada hubungannya dengan pemilu, ya kan? Apakah gara-gara kita pemilu terus fungsi kepemerintahan di pemerintah DPR itu harus berhenti? Kan enggak ya. Apakah gara-gara pemilu misalnya urusan pelayanan publik di kantor desa berhenti? Kan tidak. DPR bersama pemerintah kan terus melakukan fungsi dan tugasnya. Jadi kalau kemudian DPR pemerintah ini jadi
Jadi dianggap ini proses biasa saja. Ah, Ya, bahwa kemudian sekarang kita dalam suasana pemilu, iya, tapi fungsi dan tugas masing-masing pemerintah baik. dan DPR harus terus berjalan. Oke. Kita tunggu saja pemerintah kapan mengirimkan surat balasan atau yang berisi dengan Oke. daftar isi masalah. Nah, nanti pun kita lihat Oke. dan kalau ini satu yang penting Hmm, dalam singkat pembahasan saja, Bang. undang-undang nanti akan melibatkan berbagai stakeholder, Hmm, ya. Walaupun ini pembahasan nanti akan diputuskan oleh DPR bersama pemerintah, tapi kami biasanya DPR itu membuka diri, ya, menerima masukan, pandangan dari semua kan, terutama terkait dengan masalah soal DKI, ya tentu kita baik. mendengarkan Oke. masyarakat DKI. Sudah kami tangkap maksudnya. Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih. Pak Hermanto juga terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya.